Iki ono kidung-kidunge para tani, kidung mbok Sri Sedani Sukowarjo mrenani, wanci wengi para Kebo Kinul. Kebo Kinul merupakan pertunjukan kesenian rakyat yang dekat dengan kehidupan masyarakat Jawa, mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Kesenian ini hidup dan berkembang di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Ada yang mengartikan Kebo Kinul sebagai kerbau gemuk, sementara yang lain mengartikan sebagai orang-orangan sawah. Di masa lalu, Kebo Kinul dikenal sebagai permainan anak. Kebo Kinul pernah ditampilkan oleh masyarakat Desa Genengsari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada festival seni di Borobudur sekitar tahun 1995 atau 1996. Dalam pertunjukan tersebut, kisah Kebo Kinul dikaitkan dengan legenda masyarakat setempat. Kebo Kinul diyakini oleh masyarakat setempat sebagai kesenian rakyat khas Kabupaten Sukoharjo, mengingat di daerah lain belum ditemukan kesenian serupa. Beberapa wilayah di Sukoharjo yang mengenal jenis kesenian ini diantaranya yaitu masyarakat di Kecamatan Polokarto, Bulu, serta Nguter. Dikisahkan bahwa Kebo Kinul di zaman dulu dikenal sebagai permainan anak yang dimainkan di malam hari ketika terjadi bulan purnama. Pada waktu itu, Kebo Kinul dimainkan seseorang dengan memanfaatkan kulit bambu muda sebagai topeng, kemudian dicoret-coret supaya terlihat seram. Badan, kaki, dan tangannya dibungkus dengan jerami sehingga sulit berjalan. Permainannya hanya bisa melangkahkan kaki sambil menyabetkan tangan ke depan dan ke belakang. Permainan anak Kebo Kinul tidak mengenal aturan baku dan lebih mirip karnaval. Anak-anak dalam satu kelompok berjalan mengelilingi desa, mengiringi karakter Kebo Kinul sambil membunyikan kentongan dan bernyanyi Bokinul, Bokinul, cereret godal gaduh. Pada perkembangannya, Kebo Kinul ditampilkan kembali dalam bentuk pertunjukan rakyat yang kemudian dibedakan antara versi Genengsari dan versi kreasi baru. Versi Genengsari terbatas pada jenis Kebo Kinul yang masih mengandung unsur ritual, pemujaan, spiritual meskipun sedikit. Versi kreasi baru merupakan pertunjukan Kebo Kinul yang sama sekali tidak mengandung unsur-unsur tersebut dan cenderung adaptif terhadap permintaan penonton. Kebo Kinul versi Genengsari lahir ketika permainan anak Kebo Kinul lama menghilang. Dalam rekam jejaknya, Kebo Kinul ditampilkan dalam bentuk hiburan rakyat yang diangkat berdasarkan legenda masyarakat setempat. Dikisahkan suatu desa yang gagal panen karena Kebo Kinul sebagai penjaga tanaman marah dan kemudian merusak sawah. Kebo Kinul tersebut kecewa lantaran petani tidak melakukan selamatan sewaktu panen. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kebo Kinul berunding dengan tokoh masyarakat yaitu Kiai Petuk, yang menghasilkan putusan bahwa supaya panen dapat berhasil dengan baik, penduduk desa melakukan permohonan yang disampaikan melalui tari tayub sebagai syarat dalam acara ritual supaya panen berikutnya dapat berhasil dengan baik. Sebagai salah satu syarat, penduduk diminta mengadakan selamatan sewaktu akan memanen. Hingga akhirnya, Kebo Kinul berteman kembali dengan petani. Tokoh-tokoh yang muncul dalam cerita ini antara lain Kebo Kinul, petani, para hama yang terdiri dari tikus, celeng, mentek, dan sebagainya. Kemudian ada tokoh Gadung Melati, putri petani desa, Raden Panji Dikrama, serta Kiai Petuk. Versi lain dari cerita Kebo Kinul yaitu menceritakan perpaduan antara Kebo Kinul sebagai hama tanaman dengan legenda masyarakat Dusun Kalangan. Menurut cerita, di dusun tersebut tinggallah dua orang petani, yaitu Resi Raga dan Resi Braja. Di daerah tersebut sawah sangat subur, sehingga panen selalu melimpah. Namun pada suatu ketika, sawah tersebut diserang berbagai hama, antara lain wereng, tikus, buluk, sundep, dan ratu dari hama yaitu Kebo Kinul itu sendiri. Karena merasa tidak terima, maka kedua resi tersebut melawan para hama, sehingga terjadilah perang di antara kedua belah pihak. Kedua resi dikepung dari berbagai arah, atau dalam istilah masyarakat setempat disebut dikalang. Tiba-tiba, salah satu resi berkata jika desa tersebut suatu saat nanti makmur, maka akan dinamai Dusun Kalangan.
Setelah para resi menang, mereka kemudian mengadakan rasulan pada setiap tahun pada bulan Juli atau Agustus sebagai wujud rasa syukur. Kesenian rakyat Kebo Kinul Genengsari lahir dari permainan anak Kebo Kinul. Sedangkan Kebo Kinul kreasi baru merupakan perpaduan di antara keduanya. Tidak ada aturan yang benar-benar baku mengenai bagaimana sebaiknya pertunjukan rakyat tersebut diselenggarakan. Unsur-unsur utama dalam pertunjukan tersebut meliputi ide cerita, gerakan, durasi waktu, kostum, lagu, serta iringan musik. Pertunjukan Kebo Kinul Genengsari disajikan dalam bentuk teater tradisi. Unsur cerita dalam Kebo Kinul Genengsari merupakan perpaduan antara cerita Kebo Kinul dengan legenda masyarakat setempat, yaitu asal-muasal terjadinya dusun Kalangan. Tokoh-tokoh penting yang muncul seperti Resi Raga, Resi Braja, Raden Panji, Gadung Melati, Petani, dan berbagai tokoh utama. Selain itu, dalam pertunjukan tersebut juga menampilkan geculan dan tayuban. Pesan yang akan disampaikan adalah, supaya panen dapat berhasil, maka masyarakat hendaknya mengadakan rasulan setiap tahun. Dalam bentuk teater tradisi ini, dialog merupakan unsur utama penyampaian pesan antara pemain satu dengan pemain yang lain, dan penyampaian ajaran moral dari pemain kepada penonton. Kostum yang digunakan disesuaikan dengan peran masing-masing pemain. Sedangkan untuk tokoh Kebo Kinul menggunakan kostum yang terbuat dari jerami. Seluruh badannya dibungkus dengan jerami sehingga sulit untuk berjalan. Iki ono kitu. Kebo Kinul kreasi baru disajikan dalam bentuk tarian rakyat. Unsur cerita cenderung dibuat lebih sederhana, lebih populer supaya dapat dipahami oleh penonton secara umum, tidak lagi mengutamakan kisah legenda setempat. Tokoh-tokoh lokal yang ada dalam legenda dihilangkan, difokuskan kepada tokoh Kebo Kinul saja. Unsur cerita dalam versi ini dapat dikembangkan seluas mungkin, menyesuaikan dengan kepentingan dan permintaan pihak yang mengundang. Pesan yang akan disampaikan pun lebih kepada kerjasama yang baik antar sesama untuk menjaga kelestarian alam. Dalam versi ini, aspek dialog atau bahasa lisan dihilangkan, dan lebih mengutamakan unsur gerak, kostum, atau unsur visual. Kostum yang dikenakan pun dalam Kebo Kinul kreasi baru terus berkembang. Jika dahulu menggunakan jerami, maka sekarang menggunakan mendong, supaya lebih ringan dan tidak gatal. Sekarang mendong tersebut sudah dijahit dalam bentuk baju sehingga lebih mudah untuk dikenakan. Dalam versi baru ini, aspek riasan juga menjadi pokok. Karena riasan selain perwujudan dan perwatakan juga untuk menarik perhatian penonton. Oleh karena itu, aspek dialog dihilangkan, maka musik dan lagu merupakan unsur penting terutama sebagai penyampaian pesan. Mulai dari awal sampai akhir pertunjukan, Kebo Kinul diiringi nyanyian. Hal itu akan membantu penonton untuk memahami pesan yang akan disampaikan. Selain itu juga untuk menarik perhatian penonton. Dalam pementasannya, tarian Kebo Kinul diiringi dengan lagu-lagu dolanan anak selain lagu Kebo Kinul itu sendiri. Musik yang digunakan untuk mengiringi pertunjukan adalah rebana dan kelantang. Gerakan dalam tarian Kebo Kinul kreasi baru ini bisa disesuaikan dengan durasi waktu yang diberikan oleh pihak penyelenggara. Kebo Kinul kreasi baru dapat ditampilkan dalam waktu yang lama, namun juga dapat ditampilkan dalam waktu 3 menit saja. Ritme utama gerak tarian Kebo Kinul meliputi gerakan pelan, dilanjutkan dengan gerakan gagah yang menggambarkan peperangan di antara para Kebo Kinul, dilanjutkan dengan adegan ritual atau gerakan manembah atau nyenyuun meminta petunjuk dari Yang Maha Kuasa, kemudian kembali kepada gerakan senang-senang, dan selesai. Meskipun ada penambahan dan pengurangan gerakan, penggarapan suasana tetap harus mengacu pada ritme tersebut. Jumlah pemain dapat disesuaikan dengan format acara. Untuk kepentingan parade kurang lebih berjumlah 50 orang, sedangkan untuk pertunjukan yang singkat, pemain hanya berjumlah 5-8 orang saja. Kebo Kinul kreasi baru ini dapat ditampilkan untuk acara resmi, berlangsung di ruang tertutup dan hanya diperuntukkan tamu khusus saja. Namun juga dapat ditampilkan layaknya kesenian rakyat, yaitu di lapangan terbuka untuk penonton dari berbagai kalangan.
Unsur penting di luar pertunjukan kesenian Kebo Kinul yaitu sistem pengorganisasian. Organisasi kelompok kesenian Kebo Kinul baik dalam versi Genang Sari maupun kreasi baru masih menggunakan sistem tradisional berdasarkan hubungan pertemanan dan kepercayaan. Kelompok ini juga bukan kelompok yang sifatnya komersial. Pada anggotanya bergabung bukan karena dibayar, tetapi lebih karena senang berkesenian. Pihak mengundang juga merupakan unsur utama yang berfungsi sebagai penyedia tempat berlangsungnya pertunjukan. Pemerintah juga memiliki peran penting terhadap bangkitnya kesenian rakyat Kebo Kinul Genang Sari maupun Kebo Kinul kreasi baru. Namun sayangnya, clipping pemberitaan media massa mengenai pementasan Kebo Kinul hingga saat ini juga belum dilakukan. Dokumentasi yang dilakukan terbatas pada dokumentasi foto dan video selama pementasan. Peran Divisi Hubungan Masyarakat untuk mempromosikan kesenian rakyat Kebo Kinul saat ini juga belum maksimal. Oleh karena itu, media diproduksi dengan tujuan menarik perhatian dari khalayak sebanyak-banyaknya. Pada satu sisi, media berhasil mengangkat popularitas suatu bentuk budaya. Namun, pada sisi yang lain, pada level tertentu, media juga turut menenggelamkan budaya lain yang tidak mendapat sorotan, disebabkan oleh arus utama media saat ini yang lebih berpihak pada budaya populer. Jarang sekali media, baik media cetak maupun elektronik, yang memberikan sorotan mengenai kesenian tradisional. Sekalipun ada, namun dalam jumlah terbatas dan menjangkau kalangan tertentu. Kesenian tradisional nyaris tidak memiliki tempat dalam hiruk-pikuk media saat ini. Hal itu pun juga dialami oleh kesenian rakyat Kebo Kinul. Di tengah usahanya untuk bangkit kembali, pemberitaan di media massa tentang keberadaan kesenian ini sedikit sekali. Dengan demikian, selain peran pemerintah dan masyarakat, peran media juga mempunyai peranan penting dalam upaya melestarikan budaya tradisional yang memang sudah seharusnya dikenal, dijaga, serta dilestarikan. Sehingga kelak anak cucu bangsa ini bisa mencintai budaya bangsa dimulai dari seni tradisional yang merupakan lambang kebanggaan bangsa. Bangga menjadi orang Indonesia, cintailah budaya bangsa. Salam Kita Bicara.